pada sistem waktu nyata, real time, yang ini real time ya, waktu dari saat kejadian. Real time itu saat itu juga gitu ya. Internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi event response time. Kriteria penjadwalan yang lainnya ada turnaround time, waktu yang dihabiskan dari saat program atau saat mulai atau job mulai, ini istilahnya banyak ya, saat mulai gitu juga boleh, saat mulai masuk ke sistem sampai proses selesai. Waktu yang dihabiskan di dalam sistem, turnaround time, waktu eksekusi tambah waktu menunggu, sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Throughput, jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Tipe penjadwalan jangka pendek, short-term schedule, menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Menjadwal jangka menengah, aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Tipe penjadwalan itu nanti ada 3, jangka panjang. Maaf. Ini tipe penjadwalan. Tadi sampai throughput. Oh ini ya, tipe penjadwalan tadi sampai sini ya, jadwal menengah. Lalu ada penjadwalan jangka panjang. Bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Waktu pemproses, memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran. Ini untuk strategi penjadwalan, ada non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive, proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Nah, ini yang non-preemptive tuh proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, sedang berjalan, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau di-block untuk menunggu input-output atau untuk meminta beberapa layanan dari sistem operasi. Dan CPU tidak dapat diambil alih oleh proses yang lain. Strategi penjadwalan yang tadi kan non-preemptive. Untuk strategi penjadwalan preemptive, itu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi. Jadi yang ini dapat diinterupsi. Nanti ada contoh algoritmanya. Bu, maaf Bu. Ya. Ini udah saya screen belum? Udah. Ya ampun. Kok nggak dikasih tahu ya? ALT F4. Kirain tadi suruh buka di itu Bu, di WA Bu. Oh iya, maaf ya. Ternyata belum ke-share ya. Oke. Bentar. Kalau di kolom chat itu aku kadang nggak ngecek ya. Maaf. Oke. Tapi kalian udah punya ya tadi ya? Penjadwalan. Tadi sampai non-preemptive sama emptive ya. Non ya. Yang non-preemptive ini tidak dapat disela, yang preemptive ini dapat disela atau diinterupsi gitu ya. Nanti ada contohnya di algoritmanya. Ini untuk algoritma yang kita pelajari untuk penjadwalan, nanti ada 4 algoritma.
Tapi nanti untuk SJF itu ada non preemptive dan preemptive. Round robin saya agak lupa. Terus ada priority scheduling ya. Untuk FIFO first in first out itu yang paling mudah. SJF round robin priority. Nanti untuk SJF ini ada non preemptive sama preemptive, ada yang saat tibanya 0 semua, ada yang saat tibanya di milidetik keberapa, nanti hasilnya berbeda. Pokoknya paling mudah dipahami itu memang FIFO sih. First in first out itu nggak peduli, proses 1 itu lama, tapi dia itu yang harus diproses duluan, yang datang duluan, ya ini diproses sampai selesai, baru nanti ada proses 2, proses 3. Kalau SJF ada 2 ya, non preemptive sama preemptive. Round robin nanti ada quantum time-nya, priority scheduling ada prioritasnya. Algoritma penjadwalan klasifikasi berdasarkan prioritas. Itu ada yang tanpa prioritas, ada yang berprioritas. Berprioritasnya ada yang statik dan ada yang dinamik. Nah, ini untuk contoh penjadwalan FIFO. Penjadwalan first in first out ini non preemptive dan tidak berprioritas. Nah, ini mudah ya, non preemptive itu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Nah, ini berarti harus sampai selesai. Jadi memang paling mudah itu non preemptive dan tidak berprioritas. Jadi tidak peduli dengan prioritas, proses 1 tetap jalan duluan pada FIFO. Proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Proses yang datang lebih dulu juga dilayani lebih dulu. Saat proses mendapatkan jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Jadi ini tidak disela sama sekali ya. Job lama membuat job pendek menunggu, job tidak penting membuat job penting menunggu. Ini contohnya ada. Ini kan proses 1 kan burst time. Ini contohnya ada 3 proses 1, 2, 3 dengan lama waktu kerja CPU. Ini lamanya diproses ya, lama waktu kerja CPU 2433 atau biasa disebut CPU burst time. Ini memang P2 gitu aja ya. Proses 2 ini kan hanya 3 milidetik. Tapi kalau di FIFO dia harus menunggu proses 1 selesai, padahal proses 1-nya 24 milidetik ya. Kan job lama membuat job pendek menunggu. Ini memang lebih lama ya, 24 milidetik ini lebih lama daripada 3. Yang 3 ini mau nggak mau harus menunggu yang 24 selesai dulu. Itu kalau pada FIFO ya. Tapi kita kalau untuk ngitung-ngitungnya paling mudah FIFO. Ini jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, itu gancatnya seperti ini. Ini P1 tuh karena tidak menunggu siapapun, 0 ini sudah dimulai, jalan 24 milidetik, selesai, baru dilanjutkan P2. P2 tadi 3 ya. 24 ditambah 3, 27. P3, 3 juga, sehingga 27 ditambah 3, 30. Nah, ini waktu menunggunya, P1 tidak menunggu siapapun, 0. P2 karena menunggu P1 ini selesai sampai milidetik ke-24, dia menunggu 24 milidetik. P3 menunggu P1 dan P2 selesai, jadi dia menunggunya 27 milidetik. Rata-rata waktu tunggunya, average waiting time-nya ya ini, itu karena P1 0, 0 ditambah 24 ditambah 27, itu ada 51 dibagi 3. 51 benar. Dibagi 3, 17 milidetik. Ini cuma seandainya ya. Ini seandainya dibalik. Ini kan jika itu kan seandainya ya, jika waktu kedatangan prosesnya adalah P3 datang duluan, maka gancatnya seperti ini. Ini hanya
apa ya, contoh seandainya P3 yang jalan duluan gitu ya. Seandainya P3 jalan duluan itu waktu menunggunya lebih sedikit karena yang jalan duluan ini kan yang hanya 3 milidetik gitu ya. Ini perumpamaan yang seandainya P3 datang duluan, maka waktu tunggunya hanya 3 milidetik. Ini yang asli ya, yang asli P1 atau P1 ya ini. Ini contoh selanjutnya untuk penjadwalan FIFO menentukan turnaround time TAT. Turnaround time waktu penyelesaian P1 adalah 24. Nah, ini penyelesaian itu ini ya, waktu selesai. Kalau ini tadi kan yang dihitung waktu tunggu itu yang depan ya, 0, 24, 27. Kalau waktu selesai, itu ini yang belakang ya. Ini kan P1 itu waktu selesainya 24 milidetik, P2 ini waktu selesainya 27 milidetik, P3 waktu selesainya 30 milidetik. Jadi kalau TAT ini untuk waktu penyelesaiannya, P1 tuh milidetik ke-24 selesai, P2 milidetik ke-27, dan P3 milidetik ke-30. Maka kata-kata turnaround time-nya 24 ditambah 27 ditambah. Kalau ini bukan waiting time ya, tapi waktu penyelesaian TAT. 24 ditambah 27 ditambah 30 itu berapa nih? 30 ditambah 27, 57 ditambah 24. 57 ditambah 24 berapa? 70, 81 ya? 81 ya? Bener ya? Iya nggak sih? Iya, Bu. Ya, Bu. 81 dibagi 3, 27. 81 dibagi 3, 27 milidetik. Ini menghitung TAT. Kalau yang tadi ini menghitung AWT ya. Kalau yang ini seandainya, jadi ini ada apa? Skip nggak apa-apa. Nah, ini selanjutnya ada SJF. Ini SJF secara umum ya. Tadi kan juga ada ya FIFO secara umumnya ini. FIFO penjadwalannya non preemptif, tidak berprioritas ya. Ini contohnya. Ini cuma perumpamaan seandainya dibalik. Nah, kalau ini TAT-nya menghitung waktu selesainya. Paling mudah memang FIFO ya. Waktu selesainya P1 24, P2 27, P3 30. Nah, untuk SJF nanti ada 2. Nanti kita SJF secara umum asumsinya waktu jalan proses sampai selesai sudah diketahui sebelumnya, menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Penjadwalan SJF, contoh, ini ada 4 pemproses ya contohnya pada SJF ini. Contohnya P1, P2, P3, P4, terus time-nya 6873. Gancapnya seperti ini. Nah, kalau SJF itu ini belum ada saat tibanya ya, ini hanya grace time aja ya. Untuk SJF itu didahulukan menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dulu sampai selesai. Duh. Nah, ini waktu terpendeknya yang mana? Nah, ini waktu terpendeknya kan P4, lalu P1, P3, dan P2. Nih, makanya gancapnya ini P4 jalan duluan sebanyak 3 milidetik. Ini kan grace time-nya 3. Lalu disusul P1. P1 itu karena jalannya 6, maka 3 ditambah 6, 9. Nah, setelah P1 itu P3. P3 itu jalannya 7.
Nih ya, P3 7, tadi kan sampai 9. 9 ditambah 7, 16. Terakhir itu yang burst time-nya paling tinggi adalah 2 itu 8. Ini tadi sampai 16 ditambah 8, 24. Digancatnya seperti ini. Terus kalau untuk melihat nilai waktu tunggunya, ini dilihat dari setelah gancatnya selesai dibuat kan dilihat nih. Waktu tunggunya P1 itu mulai jalan di milidetik ketiga. Waktu tunggunya P1 3. P2 ini karena di belakang ya, dia jalannya paling belakang. Itu dia waktu menunggunya 16 milidetik. P3 ini waktu tunggunya 9 milidetik. P4 ini tidak menunggu siapapun, makanya 0. Nah, di sini di average waiting time, rata-rata waktu tunggunya 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0. Dibagi 28 dibagi 4, 7 milidetik. Penjadwalan SJF. Ini contoh menentukan, ini AWT ya, yang ini TAT, tapi ini soalnya beda ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini dengan saat tiba 0 semua. Karena nanti ketika saat tiba angkanya, ini saat tibanya 0, lama prosesnya ini dapat dilihat semua. Lalu yang dilihat ini D ya. Berarti ini D, E, B, C, A gitu ya. Nah, ini sudah diurutkan. Nah, ini saat mulainya itu untuk D karena yang pertama 0. Selanjutnya E itu karena D jalan 3, makanya ini saat mulainya 3. Ini untuk E, saat mulai E 3. Lalu ini itu berhubungan gini ya. Sebentar. Ini D, saat mulainya 0 karena dia tidak menunggu siapapun. Dia lama prosesnya 3, jadi saat selesainya 3. Nah, setelah D selesai, itu kan memproses E. E itu saat mulainya 3. Sesuai saat selesainya D, karena dia itu jalannya lama prosesnya 5, maka 3 ditambah 5 itu saat selesainya 8. Ya kan, saat selesainya 8. Nah, B itu mulai diproses itu saat selesainya E8 ini, jadi 8. Nah, tetapi B ini lama prosesnya 8. 8 ditambah 8, B ini selesainya di milidetik ke 8 tambah 8, 16. Nah, untuk C ini, begitu si B selesai, C kan ini dimulai, milidetik ke 16. Karena dia lama prosesnya 10, maka dia saat selesainya 26, karena 16 ditambah 10, 26. Nah, ini saat selesainya si C ini 26, itu adalah saat mulainya si A. A ini karena paling terakhir ya, dia kan paling banyak, lama prosesnya 11, ini 26 ditambah 11, 37. Ini saat selesainya 37. TAT dengan saat selesai itu sama ya, turnaround time itu kan apa namanya TAT itu waktu penyelesaian. Nah, waktu penyelesaian itu dengan saat selesai ini sama ya. Ini TAT-nya 3, 8, 16, 26, 37. Ini kebetulan nggak digambarkan dengan gancat ya. Ini di total 90 dibagi 5, 18. 5 itu dari prosesnya ABCDE itu kan ada 5 proses. Ini untuk penjadwalan SJF non-preemptive dan contoh lagi untuk yang preemptive. Masih mending yang non-preemptive sih, apalagi yang ini. Yang saat tibanya 0 semua ini lebih mudah lagi. Kalau saat tibanya 0 semua, maka yang diproses duluan yang lama prosesnya atau burst time-nya ini paling sedikit. Ini
paling mudah ketika saat tibanya 0. Ini untuk contoh non preemptif. Sama nanti juga ada contoh preemptif, ini udah ada saat tibanya. Oke. Kita mulai pelan-pelan ya sampai SJF ini nanti berhenti dulu untuk contoh menentukan prosesnya ABCD, ini prosesnya ada 4 aja. Saat tibanya 0, 2, 4, 5, lama prosesnya 7414. Ganjat algoritma SJF non preemptif. Non preemptif itu tadi ada keterangannya ya. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Nah, ini nanti contohnya sedang tidak dapat disela. Karena yang ini nanti bisa disela ya, ini kan ABC, BDA ini bisa disela. Yang non preemptif ini tidak dapat disela. Oke, di sini lama prosesnya paling sedikit itu C, ya kan? Tapi kita kalau di sini harus mempertimbangkan saat tiba. Paling sederhana. Oh, ini saat tibanya paling sedikit A, berarti A jalan duluan. A kan 0 ya saat tibanya. A saat tibanya 0, mulai jalan 7. Karena non preemptif tidak dapat disela, makanya ini A langsung 7. Nah, setelah A, ini yang jalan kemudian adalah C. Lama prosesnya paling dikit itu C ya. C jalan 1, disusul B. Karena saat tibanya duluan B daripada D ini di sini ya. B jalan dulu 4. Ini kan udah A7, C1 sampai 8, 8 ditambah 4, 12. Dan terakhir itu adalah D. Ini C4, 16. Ini waktu tunggunya kalau udah ada gancapnya kan diambil yang depan ya. Waktu tunggu si A ini 0, waktu tunggu si B ini apa ya namanya? Maaf ya kalau saat tibanya itu 024 0245 itu nggak bisa langsung ding. Ya benar, ini A ini 0, untuk yang B waktu mulai dilayani B ini kan 8 ya. 8 dikurangi saat tiba. Saat tibanya itu 2. Jadi 8 dikurangi 2, ini 6. Untuk yang C, waktu mulai dilayani ini 7, dikurangi saat tibanya 4, sama dengan 3. Untuk D, waktu mulai dilayani milidetik ke-12, dikurangi saat tibanya 5. Jadi waktu menunggunya 7 milidetik. Nah, ini di rata-rata 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7, 16 dibagi 4, 4. Ini masih lebih mudah ya, karena dia tidak disela. Yang ini disela. Yang SJF preemptif ini disela. Contoh ini contohnya sama ya, ini tabelnya itu sebenarnya pakai tabel ini. Proses ABCD saat tiba lama proses. Cuman ini nggak ditulis ulang, tapi soalnya sama dengan yang non preemptif tadi. Yang ini yang preemptif. A itu 0 saat tibanya, tapi dia jalan 7. A jalan 7 itu padahal saat tibanya di milidetik kedua si B ini udah jalan. Jadi ini di sela B, A jalan dulu 2, lalu kan milidetik kedua itu B sudah tiba, B jalan, seharusnya jalan 4 ya B ini, tapi dia jalan dulu 2, karena dia di sela C. C ini saat tibanya 4, itu menyela, setelah B jalan 2, di sela C1, lalu si B melanjutkan lagi,
melanjutkan lagi si B ini karena B itu kan lama prosesnya 4 ya. Ya kan? Sebenarnya si B ini kan lama prosesnya hanya 4. Terus saat tibanya dia 2. Nah, ini dilanjutkan B jalan 2 lagi. B ditambah 2 tuh 5, ditambah 2, 7. Nah, sampai di sini kan si B selesai. Karena tadi di depan tadi dia udah jalan 2, di belakang jalan 2 kan udah lengkap. Selanjutnya yang jalan adalah D dulu. D ini saat tibanya sebenarnya milidetik ke-5, tapi tadi dia kesela. Sehingga ini mulai jalan, dia di milidetik ke-7, jalan 5, 7 ditambah 5, 11. Nah, setelah D ini jalan 5 selesai, baru dilanjutkan A. A ini tadi sudah jalan 2, 7 dikurangi 2, 5. Berarti sisaannya 5. Nah, ini milidetik ke-11 ditambah 5. Itu 16. Nah, ini prosesnya selesai. Memang kalau untuk preemptif ini harus jeli melihatnya ya, supaya tidak terlewatkan. Ini kan kesela kalau preemptif. Kalau non preemptif tadi nggak kesela, hanya kalau ada saat tibanya, perhatikan saat tibanya. Ya. Kalau saat tibanya 0 semua, ini lebih mudah. Nah, ini untuk menghitungnya AWT ya, average waiting time-nya. A sama dengan 0 ditambah 11 min 2. 11 min 2, 9. B, 0 ditambah 5 min 1. 1 milidetik. C, ini tidak menunggu siapapun ya tadi ya, 0. Dia kan setelah tiba saatnya, dia langsung diproses 1 detik. Yang D, itu 7 min 5. Jadi dia mulai diprosesnya milidetik ke-7, padahal tadi dia saat tibanya 5, jadi 7 min 5, 2. AWT-nya 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 sama 12 yaitu dibagi 4, 3 milidetik. Ini sama dengan ini, cuman ini digambarkan aja ya. Untuk TAT-nya ini kan dituliskan. Preemptif, sebentar. AWT. Ini untuk AWT preemptifnya, lalu untuk TAT-nya ini ada di sini. Ini soalnya sama ya, tetap pakai ini. Cuman ini ngitung non preemptif, yang ini ngitung preemptif untuk bagian AWT, ini untuk menentukan TAT. Nah, TAT-nya prosesnya sama, ABCD saat tibanya 0245, lama prosesnya 7411, sama kan? Nah, ini ini kan tadi udah ada gancapnya untuk preemptif ya. Selesai di milidetik ke-16, B milidetik ke-7, ini selesainya ya. C milidetik ke-5, D ini D, aduh, kok gini ya. D milidetik ke selesainya ya, selesainya ini milidetik ke-11. Untuk menghitung TAT-nya, saat selesai dikurangi saat tiba. Karena ini ada saat tibanya. Seandainya, nah ini seandainya ya. Tadi kan ini kok sama, karena dia saat tibanya 0 semua. Gimana tadi? Nah, ini ya. Ini saat selesai dengan TAT-nya sama, karena saat tibanya 0 semua. Nah, kalau yang ini karena tidak 0 semua, mana tadi? SJF, oh ini. Maka ini TAT-nya kan saat selesai dikurangi saat tiba. Jadi 16, kalau ini kan saat tibanya 0, makanya tetap 16.
Yang ini saat tibanya 2, makanya 5. Artinya ini saat tibanya, saat selesainya 5, dan saat tibanya 4, jadi 1. Saat selesainya ini untuk D11, dikurangi saat tibanya 5, sama dengan 6. Ini dijumlahkan ya, dijumlahkannya yang paling belakang ya. 16 ditambah 5, 21 ditambah 1, 22 ditambah 6, 28 dibagi 4, 27. Dibagi 4, 7 maksudnya. Ini untuk round robin, ini ada quantum time-nya juga, ini besok aja. Kalau kelas yang lain sini minta besok, kayaknya udah pusing gitu. Biar dicerna dulu ya untuk hitung-hitungannya. Pokoknya yang paling mudah memang masih Vivo. Apakah masih diperbolehkan presensi? Oh ya boleh. Saya tuh kayaknya settingannya sampai kuliah selesai deh. Ya kan? Kalau mengamati kuliah saya tuh presensinya mesti jam mulai sampai jam selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan dulu, atau sudah cukup? Anda sudah sudah cukup pemanasannya ya dari UTS, terus liburnya lumayan ya yang informatika semester 2 ya. Lumayan ada libur agak lumayan lah, kemarin hampir seminggu ya nggak ada kuliah, terus ini mulai kuliah lagi. Kalau ini dimulai dulu dengan pemanasan, oke lah. Gimana? Yang belum absen silahkan absen dulu. Sudah cukup? Maria Jastrada gimana? Ya Bu, udah cukup, udah mengerti Bu. Yang lain? Oke, cukup sampai sini dulu. Oke, Bu. Maaf Bu, materinya di-upload di e-learning nggak Bu? Iya, tapi sementara tadi baru di WA. Udah gabung WA belum Mas Gilang ya? Nggak ada WA sih ini Bu. Saya cek dari tadi. Di grup loh. Ada di atas, Wit. Ada tadi agak jam berapa ya? Gimana Bu? Ada apa Bu? Ada Bu. Mohon maaf Bu. Ada toh? Oke. Sementara di situ, tapi bakalan diupload di e-learning karena tadi saya buru-buru ya untuk kelas C tadi kan saya agak telat. Jadi saya share materi dulu, saya menyelesaikan beberapa tugas dulu, baru saya masuk kelas. Untuk kelas D tadi sih nggak telat ya. Ya paling telat 1-2 menit ya, wajar kalau itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Udah cukup nih? Deal? Oke. Udah ketemu ya materinya Mas Gilang ya? Ya udah Bu, di grup ya udah ketemu saya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Oke, saya tidak akan memberikan tugas di minggu pertama ini, oke? Makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Nanti tugasnya kita kondisikan ya, mungkin minggu ke-10 Pak. Karena minggu ke-9 itu kan kita baru mulai puasa ya. Jadi ya mungkin itu juga butuh penyesuaian juga ya, mungkin minggu ke-10. Oke, kalau sudah cukup, segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kuliah sore ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat sore, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.